Ini ada seorang laki-laki itu menuturkan kepada Syekh Junaid begitu. Yang namanya ahli marifat itu adalah kalau dia sampai pada meninggalkan kegiatan-kegiatan kebaikan, at-taqarrub dan taqarrub ilallah. Ini jawaban Syekh Al-Junaid sangat luar biasa. Faqala Al-Junaid, inna hadza, sesungguhnya perkataan itu tadi adalah seperti qaulu qaumin, perkataan kaum takallamu yang mengatakan bi isqatil a'mali, dengan membuang atau menggugurkan amal-amal ibadah. Wa hadhihi indi azimatun, hal seperti ini, pendapat seperti ini, indi menurut saya Syekh Junaid, azimatun adalah sangat luar biasa, sangat penting, sangat luar biasa. Walladzi yasriku wa yazni ahsanu halan, walladzi, dan orang, yasriku yang mencuri, wa yazni dan berzina, ahsanu halan itu lebih bagus keadaannya, minalladzi yaqulu hada, daripada orang-orang yang berkata seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita kembali masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita kaji bersama-sama malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang begitu luar biasa sampai dijuluki oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kita saja kadang-kadang merahmati diri sendiri saja tidak mampu. Kok bisa merahmati diri sendiri tidak mampu? Kalau hatinya kita itu sendiri masih bergejolak untuk menuruti nafsu-nafsu, menuruti keinginan-keinginan yang keinginan itu membelenggu kita. Berarti kan kita tidak mampu merahmati diri kita sendiri. Tapi Rasulullah itu dijuluki oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, itu merahmati alam semesta. Dan luar biasa. Maka tidak usah ragu-ragu untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan pengajian kita sampai pada waqala al-Hasri radhiyallahu an. Nggih, pojokan mriku. Mulai enten kursornya digerakkan, bagus. Ya, kursornya digerakkan nggih ben syukur-syukur nek ana sing ngetik sekalian artinya, keterangannya, sesuk terus dijilid mbuh buku, mbuh PDF, kan terserah. Apik. Ya tidak harus siapa saja yang mau. Kabeh gawe ora apa-apa. Nanti bisa tukar pemahaman. Waqala al-Hasri radhiyallahu an. Al-Hasri seorang ulama namanya Al-Hasri dawuh radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. An-nasu yaquluna Al-Hasri. Manusia itu banyak yang berbincang tentang Al-Hasri. La yaqumu bin nawafil. Niku yakulu nggih kalau tulisannya itu. Iya, L ya. L kok lam kok. Nah, tapi yang pas itu kalau menurut saya la yakulu bin nawafil. Wa ala aurati. Al-Hasri
la yakum bin nawafil. Ulama ya manusia itu banyak ngerasani namanya ulama al-hasri. Kata banyak manusia, al-hasri itu tidak mendirikan sholat sunnah, tidak mendirikan wirid-wirid, tidak melakukan wirid-wirid itu. Padahal al-hasri itu dikenal seorang yang sudah wali Allah. Nah, al-hasri sendiri, Bapak-bapak, itu menjawab ngoten nggih. Wa min halis syababi wa taraktu minha raqatan. Oh, layakul nggih. Kalau layakul, kalau tidak dirubah menjadi layakum, layakumu, itu bisa dimanai gini. Al-Hasri itu mengatakan layakul, wahai kalian, wahai manusia, janganlah kalian mengucap seperti itu. Bin nawafili wa ala aurati, dengan sholat sunnah, sholat sunnah dan wirid-wirid, min halis syababi, sejak masa muda saya min halis syababi, sejak masa muda saya itu melakukan sholat sunnah dan wirid-wirid sejak masa muda. Kalian jangan menyangka saya nggak pernah sholat sunnah dan wirid. Saya itu sejak muda sudah melaksanakan itu. As-sabab itu kan berarti masih remaja. Berarti sejak balik itu sudah melaksanakan sholat sunnah dan wiridan. Wa taraktu minha raqatan. Lau taraktu minha raqatan. Kalau saya meninggalkan, lau taraktu, kalau saya meninggalkan minha, dari sholat sunnah, anin nawafil wa atau aurat raqatan, an-nawafil. Kalau saya meninggalkan serakaat saja dari sholat sunnah, la autibtu, maka pasti saya dicela. Kalau saya meninggalkan sholat sunnah saja 1 rakaat, maka saya itu dicela. Nah, maksudnya begini, kan ada kecenderungan Bapak-bapak, orang-orang yang mengatakan dirinya maupun menganggap dirinya itu sudah hakikat, itu sering-sering meninggalkan wirid, meninggalkan sholat sunnah itu juga ditinggalkan. Ini masih berhubungan dengan hikmah yang disampaikan terdahulu. Nah, Al-Hasri itu juga disangka oleh banyak manusia, banyak masyarakat di sekelilingnya seperti itu. Maka dia kemudian menjelaskan agar tidak terjadi salah paham, bahwa saya itu sejak muda, sebab sejak remaja itu sudah melaksanakan sholat sunnah dan wirid-wirid. Agar kan banyak tuh, termasuk diantara kerusakan tasawuf di dalam pandangan banyak orang itu adalah karena banyak yang mengatakan kalau nek wis sampai hakikat orang perlu syariat. Kan begitu, gak tahu ketok Jumatan, gak tahu ketok sholat fardu, kan begitu. Itu diantara mengapa kemudian tasawuf itu dipandang oleh yang sekarang tidak setuju itu, karena ada orang-orang yang seperti itu. Termasuk minggu kemarin kita jelaskan yang namanya Syekh Junaid al-Baghdadi itu mau menjelang ke wafatnya aja masih menyempatkan untuk menghatamkan Al-Quran, untuk sholat sunnah sampai wafat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa syariat itu tidak boleh ditinggal. Intinya seperti itu. Maka sudah saya jelaskan dulu minggu kemarin, Syekh Junaid al-Baghdadi dipakai sebagai salah satu imam oleh Nahdlatul Ulama sebagai imam tasawuf itu karena tidak menyimpang istilahnya. Nah, pada zaman sebelum Pangeran Diponegoro, sebelum zaman Pangeran Diponegoro ke sini, berarti 1830-an, itu seringkali Islam di Indonesia itu masih banyak yang aliran seperti itu.
kebanyakan. Nah, karena perjuangan atau dakwah yang belum lengkap istilahnya. Yang digarap itu kan akidah. Sehingga sampai akidahnya yang digarap itu sampai ono jimat kalimosodo barang itu. Tapi belum digarap syariatnya. Itu hampir sama di Patani. Di Patani Thailand itu saya pernah bertanya pada waktu ke sana, pada waktu Islam dulu itu di sini seperti apa? Nomor siji, ora oleh makan babi, sama kalau ingat saya tidak boleh lagi nyembah patung-patung itu. Larangannya cuma itu. Dua di Patani awal-awal seperti itu. Nah, kita kan masih menemui kan orang-orang Jawa zaman mbah kita aja. Mbah kita atau buyut-buyut kita kan masih sangat longgar toh dengan sholat itu. Nah, itu sejak Pangeran Diponegoro ke sini 1900-an itu sudah mulai banyak orang-orang Indonesia yang ke Mekah belajar, pulang lagi, berdirilah banyak pondok pesantren lah, dimulai itulah. Nah, karena itu ya kembali Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dijadikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu imam atau imam untuk diikuti di bidang tasawuf itu karena lengkap gitu. Tidak hanya bicara tentang tasawuf falsafi, hanya hakiki saja, tetapi itu juga harus mengalir menjadi akhlak, termasuk dengan syariat-syariatnya. Ya serupa dengan Imam Ghazali. Nah, Al-Hasri di dalam cerita ini juga mengungkapkan itu, jangan begitu, saya itu juga banyak sholat sunat dan juga banyak wirid. Mengapa kalau tidak dijelaskan seperti itu, nanti khawatir umat itu akan menjadi hakikat dan tidak terawat syariatnya. Oke, berikutnya qala Muhammad wa qala Muhammad bin Sabit Al-Banani. Syekh Muhammad bin Sabit Al-Banani radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi Muhammad dan Sabit. Ini kan huma ya. Kalau huma itu ada guru bahasa Arabnya datang itu. Kalau huma itu berarti yang mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Duanya itu adalah Muhammad dan Sabit Al-Banani. Lama hadarat lama hadarat abi al-wafatu, saat hadir untuk ayahku wafat, maksudnya saat bapakku menjelang wafatnya, ja'altu ulakkinuhu, saya menjadikan talqin, ulakkinuhu, saya mentalkin untuknya, untuk abi tadi, asyhadata, dengan syahadat. Ini bapaknya Muhammad bin Sabit Al-Banani ini saat menjelang wafatnya itu ditalkin. Itu kan kebanyakan orang memang seperti itu toh. Kalau mau meninggal ditalkin. Nek talkin niku sing lebih selamat niku nggih Pak. Mboten usah dawa-dawa. Syahadat Mbah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan dawa. Nek wis mendekat, betul-betul mendekat, maksudnya kita kan juga gak tahu yang mendekatnya. Wis payah itu, wis parah tenan. Gitu cukup Allah itu aja. Allah. Mungkin nek kedawan khawatirnya malah nggak bisa. Apalagi yang nalkin nyebut Mbah, sing ditolake nyebut. langsung mawon Allah ngoten. Pada saat-saat seperti itu memang berat. Bahkan
menurut beberapa riwayat yang sampai kepada saya itu kan setan-setan itu kan mempengaruhi di situ, itu saat akhir itu akan menjadi tentara mereka atau teman bala tentara mereka. Ya Allah. Nah, bapaknya Sabit Al-Banani ini mau ditalkin tapi malah jawab, fakolali ya bunayya. Nah, bapak saya itu menjawab kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, anakku, dakni fa inni fi wirdis Sabit. Tinggalkanlah saya dengan talkinmu itu. Fa ini sesungguhnya saya fi wirdi di dalam wirid-wiridku as-sabi itu yang ketujuh. Yang ketujuh di sini itu bisa jadi adalah dia punya wirid itu lebih dari 7. Maka pas menjelang meninggalnya itu diwoco. Nah, wirid tani apa? Yang pertama wirid surat Al-Fatihah, wirid surat Al-Ikhlas, wirid surat ayat kursi, wirid surat Al-Waqiah, wirid surat Al-Rahman ya biasanya. Wirid surat Al-Mulk, akeh banget toh. Nah, yang ketujuh itu dia baru sampai yang ketujuh ini menjelang meninggal. Yang ingin dikatakan di sini apa? Nah, yang namanya Syekh Muhammad bin Sabit Al-Banani ini juga punya wirid. Dihubungkan dengan hikmah al-hikam kemarin, jangan ngeremehkan wirid. Nah, ini loh contohnya orang-orang yang tetap mempertahankan wiridnya sampai menjelang meninggalnya atau sampai meninggalnya. Nah, sekali lagi, karena banyak orang nek wis duwe hakikat titik, iso ngerti apa titik sing gak dingerteni wong liya, wis kemudian wirite tinggal. Karena apa? Wis oleh karomah. Ya berarti terus kemudian tidak diwirid. Berbahayanya seperti itu. Nanti akan dijelaskan lagi di bawah-bawah itu mengapa alasan-alasan itu bahwa orang yang meninggalkan wirid itu meremehkan wirid. Kalau orang meremehkan wirid itu berarti meremehkan ubudiyah. Kalau orang meremehkan ubudiyah berarti dia itu sudah menjauh atau sudah terusir dari hadapan Allah. Nah, ini kan parah. Oke, Bapak-bapak, niki saya jelaskan sedikit. Nggih, coba jenengan niku. Sekarang pejamkan mata dulu. Lalu dilihat dengan perasaannya, jantungnya masing-masing. Terus Allah itu mirsani, Allah melihat hati panjenengan sedaya. Oke. Kemudian ucapkan istighfar. Astagfirullah. Sampun. Itu rasanya beda enggak? Itu bagi saya itu rasanya berbeda dengan kalau tidak seperti itu. Maka kalau pas kita wirid astagfirullahaladzim 100 kali tadi itu, mengapa kok saya memejamkan mata itu? Karena saya agar mata saya tidak memandang yang lain, lampunya kalau perlu dimatikan, agar pas nek melek juga enggak banyak yang dilihat. Nah, itu lebih khusyuk. Karena ini kalau enggak dijaga itu gampang sekali hilang, ya. Bener yang diwirid itu astagfirullahaladzim, kalau hilang itu sudah melayang. Maka dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa melaksanakan hadis. Yang hadis itu sesungguhnya Allah itu tidak melihat hati kalian, ya kan, bener kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah itu memandang hati. Caranya begitu. Kan ihsan itu anta budallaha ka'annaka yarahu. Sembahlah Allah seakan-akan
kalian melihat Allah. Urung tingkatannya urung sakmono. Nah, kalau tidak bisa tingkatannya seperti itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kita pilih yang kedua. Kalau kalian tidak bisa seperti yang pertama itu, sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Dan yang dilihat di hadis yang lain itu adalah hati. Nah, hati kita itu yang paling mudah dan sederhana itu adalah yang di jantung itu. Hati itu bukan jantung, tapi menurut Imam Ghazali yang paling dekat dengan hati ruhani itu adalah hati jantung jasmani. Oke, kita lihat itu, lalu kemudian istighfar di situ dan dipirsani oleh Allah. Oke, itu caranya melatih. Pak harus seperti itu melatih? Enggak seperti itu. Tetapi kalau tidak punya cara sama sekali, opo iso sampai seperti itu? Ya iso wae nek Gusti Allah menghendaki. Tetapi ini adalah sebuah cara yang boleh dilakukan. Qala Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an. Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi Abu Thalib Al-Maki. Abu Thalib Al-Maki itu masa hidupnya, meninggalnya itu tahun 996 Masehi. Berarti termasuk salafus sholih. Generasi ketiga lah paling itu. Karena Rasulullah itu hidup kan sekitar tahun 651 lahir ya. Masehinya 700 ya 300-an 900, berarti masih kira-kira adalah generasi ketiga yang disebut sebagai generasi terbaik kita itu. Nah, beliau ini mengatakan, Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an mengatakan, wa matul aurati min akhlaqil mu'minin. Melanggengkan wirid min akhlaqil mu'minin adalah sebagian dari akhlaknya orang-orang yang beriman. Ini cetok toh. Nek nyebut beriman berarti punya wirid. Wirid itu adalah segala hal kebaikan yang lillahi ta'ala yang dijalankan terus menerus. Contoh, bendino sedekah nang tukang becak, sedekah nasi bungkus sebungkus. Bendino itu kebaikan yang dilanggengkan terus menerus seperti itu namanya wirid. Pak, nek bendino rokokan nih wirid ora. Pokoknya bendino sholat duha, bendino sholat tahajud, walaupunlah 2 rakaat, bendino sholat witir, walaupunlah 1 rakaat. Boleh ya sholat witir 1 rakaat, walau rakaatan toh itu, walaupun 1 rakaat. Atau yang biasanya disebut wirid biasanya itu istighfar 100 kali itu tadi, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sholawat 10.000 ya mas. Mas Nanu ini piro 16.000 malah. Enggak tahu. 11.000. Kelas berat. Nah, itu seperti itu. Maka itu sebisa mungkin itu juga disertai yang tadi. Rasakanlah bahwa hati kita yang sedang bersolawat, yang sedang istighfar, yang sedang tahlil, atau yang sedang sholat itu adalah dilihat oleh Allah. Oke, ini dilatih, insya Allah rasanya beda. Nah, ini nek diperdalam juga bacaannya. Orang istighfar itu kan orang yang banyak salah, merasa salah dan hina gitu. Sementara kita menyebut Allahnya Al-Azim yang Maha Agung. Itu kan seakan-akan betul-betul menempatkan Allah yang Maha Agung, kita yang Maha
maha hina gitu kan. Itu akan baik sekali bagi perkembangan spiritual kita insyaallah. Oke. Wa mudawamatul aurati min akhlaqil mu'minin. Melanggengkan wirid-wirid itu adalah sebagian dari akhlaknya para orang yang beriman. Wa tariqul abidin, dan jalannya orang-orang yang menyembah Allah. Wa ya mazidul iman, dan mudawamatul wirid, melanggengkan wirid itu adalah tambahan keimanan. Wa alamatul iqoni, dan tanda dari keyakinan. Wa fi khabarin, titik nggih. Ini antiknya ini enggak ono titik, enggak ono koma. 14. Wa fi khabarin, dan tersebut di dalam satu hadis, satu kabar, anna Aisyata, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, suilat an amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya an amalin, dari amal dari amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka menjawablah Siti Aisyah, kana amaluhu dimatan, amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dimatan. Dimatan itu banget. Dimatan itu banget. Mudawamah daiman. Banget langgengi. Bahasa Indonesia apa coba? Dimatan. Daimatan. Itu tuh istiqomah. Wis ngono wae. Banget istiqomahe. Wa fi lafdin akhar, di lafaz yang lain, kana idza amila amalan, karena Nabi itu idza amila, tatkala beramal amalan dengan sebuah amal, atqanahu nggih, atqanahu nggih, tak nggih, atqanahu, Rasulullah membaguskan itu ora sak-sake. Jenengan kadang-kadang jenengan kita itu kadang-kadang nek salat kan sak-sake to. Ya to? Sak-sake itu termasuk ya. Nuwun sewu kadang-kadang ya akhir waktu kayak saya biasa. Akhir waktu baru salat. Alasannya kan ono wae kan. Kerja bakti ya Pak nek saiki nanggung. Ya macam-macam. Tapi intinya itu ada di rasa kita. Itu adalah sebuah meremehkan atau memang keadaan mengharuskan begitu. Nah, atqanahu itu maksudnya membaguskan amalan-amalannya. Ya kadang-kadang kita wudu itu kan berkumur itu kan sunnah, ora usah berkumur. Istinsab enggak usah wis pokoke. Tadi cari. Kalau Rasulullah itu mengamalkan sebuah amalan, pasti Rasulullah itu membaguskan. Itu yang pertama ya. Atqanahu, membaguskan, wa asbatahu dan komplit itu melengkapinya. Wis di api dibagus-baguskan, juga dikompliti. Itu seneng biasanya kalau kita jadi pembeli, lalu penjualnya itu wis oleh ngekei iku wis pokoke pelayanane karo senyum gitu kan. Wis karo senyum dikai bonus. Wis Rasulullah itu kalau mengamalkan suatu amal dibaguskan dan dikompliti seperti itu. Wa fil khabari al-masyhur, dan di dalam sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, disebutkan ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang berlangsung terus-menerus atau istiqomah. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Segini wae lah. Ayolah bareng-bareng
Sing wis nglakoni sholawat ping 100, la ilaha illallah ping 100 Muhammadur Rasulullah sekali siapa? Belum. Kok gak ngaku ya tawadhu kabeh. Ya kayak gitu diamalkan. Ada juga yang mengamalkan kalau batal wudu. Kalau batal itu wudu. Ya apalagi wis nang kamar mandi, wis ngadep kerang bar pipis mau gak wudu ya. Padahal wudu kan ibadah. Kan sederhana ya. Sederhana. Sing angel iku apa ya? Ya tenane wis sing angel. Betul-betul nglakoni tenan itu sing. Ya, kalau saya itu kan pernah menjelaskan mengapa kok kita perlu itu mensucikan diri kita dengan wudu itu. Banyak orang yang mengatakan wudu itu sulit karena sesungguhnya wudu itu adalah mengeluarkan semua unsur-unsur keduniaan dalam diri kita untuk menghadap Allah. Wangel banget tau niku. Nah gitu. Mengapa kok sunnah yang di mulut itu kan sebetulnya walaupun disunahkan itu karena biasanya ada yang tertinggal dalam mulut makanan-makanan kita. Itu adalah wujud dari bagaimana sebisa mungkin kita itu membersihkan unsur-unsur keduniaan untuk kemudian menghadap kepada Allah. Ngel banget itu. Banget nek wis sisa dadi wali. Wis dadi wali nek iso ngetoke. Nah, ilmu itu adalah anugerah Allah. Kalau kita di dalam keadaan suci, maka kita itu akan lebih mudah diri kita itu menerima ilmu itu. Ilmu itu nur, cahaya Allah. Sementara kita di sininya juga bersih, maka ilmu itu lebih mudah untuk masuk. Nah, ilmu bagi orang-orang yang ahli wirid itu kepekaannya sangat tinggi sekali. Karena tinggi, maka seringkali pelajaran itu muncul. Nah, saat itu muncul, maka terus dikelola dengan dalam kondisi suci. Maka itu bagus. Kita diminta dianjurkan oleh guru-guru kita untuk melanggengkan wudu itu dasarnya adalah kesucian. Kesucian ya terutama itu tadi loh, unsur-unsur keduniaan itu. Bukan hanya wudunya. Nah, itu setelah dipikir-pikir, saya dulu juga ya syukur wudu ngono wae wis apik. Daripada enggak kan gitu. Syukur wudu. Tapi lama-lama itu saya pikir, oh ternyata itu toh maknanya. Mengapa kok banyak loh kiai yang bilang itu. Monggo jenengan imam, mboten. Nah, kalau wudu kula nang dereng rampung. Ini maknanya itu. Si angel ngetoke unsur-unsur keduniaan. Dunia itu apa? Dunia itu ya sing mboten lillahi taala niku lho dunia. Ngoten mau. Nah, wong karena salat itu nek gak lillahi taala tadi. Gitu. Sekali lagi ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Wajaa titik nggih, wajaa fil asari, dan datang di dalam sebuah kata yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Fil asari itu adalah bekas sebetulnya. Asar itu kan bekasan. Maksudnya adalah sebuah kata atau sebuah pendapat dari orang-orang yang terdahulu. Mengapa kok disebut fil asari? Karena yang meriwayatkan ini juga takut kalau mau dinisbatkan ke Rasulullah, jangan-jangan bukan wis rada lali umpamane ngono lho. Atau kalau dinisbatkan kepada sahabat juga takut rada ya nek sahabat. Wis disebut ae fil asari dari orang-orang yang terdahulu. Kalamun tarotan. Oh, wajah fil asari kalamun. Dan datang sebuah
pendapat dari orang-orang terdahulu sebuah kalam atau kata. Kalam ya kalam. Kalam itu kalimat. Tarotan yurwa anil Hasani bin Ali. Satu saat asar ini yurwa diriwayatkan anil Hasan dari Hasan bin Ali. Watarotan yurwa anil Hasan al Basri. Nah ini wow. Ada yang meriwayatkan ini katanya dari Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Watarotan yurwa bin anil Hasan al Basri. Dan sekali waktu yurwa diriwayatkan dari Hasan al Basri. Wa marratan an Aisyata radhiyallahu anhum. Dan juga pernah disandarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi kesemuanya yang disebut tadi ajmain semuanya. Wa ba'duhum yuhkihi anin nabi, dan sebagian di antara mereka yang mulai dari Hasan bin Ali, Hasan al Basri, Aisyah itu tadi meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidur. Ini hadisnya saking melalui tidur. Kalau saya percaya, karena apa, jarang-jarang wong iso mimpi Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda bahwa saya Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan, termasuk jin. Nah, jin nyerupai Sunan Kalijaga itu iso loh. Pemane nyerupai Mas Herman iso. Pemane nyerupai saya. Tapi ada tanda-tanda di mana itu serupaan setan atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Dawuhnya bagaimana? Man istawa yaumahu, barang siapa yang sama harinya, fahuwa maghmunun, maka dia itu rugi. Maksudnya kalau hari-harinya dia itu sama, wingi Minggu, saiki Senin, wingi yo gak sholat sunnah, saiki yo gak sholat sunnah. Ya, itu kan maksudnya itu rugi. Peningkatan kekhusyuannya juga enggak, dikira juga orang. Nah, terus apa? Padahal kita itu mendekati masa mati kita gitu, maka dianggap kita kerugian waktu, karena kita semakin dekat dengan mati tapi kita tidak bertambah sangune gitu. Gampangannya begitu. Maghbunun, maka dia itu rugi. Mangkana yaumuhu syarron, dan barang siapa hari-harinya itu jelek, min amsihi, dari kemarinnya, bahwa mahrumun, maka dia itu terhalang. Saiki luwih elek daripada sing wingi, sesuk luwih elek daripada saiki, umpamanya begitu. Bahwa mahrumun itu terhalang. Tidak hanya rugi tapi sudah terhalang. Waman lam yakun fi mazidin, dan barang siapa yang tidak dalam keadaan bertambah, fahuwa fi nuqsanin, maka dia itu dalam keadaan berkurang. Wa man kana fi nuqsanin, dan barang siapa di dalam keadaan berkurang, fal mautu khairul lah, maka mati itu lebih baik untuknya. Jawabannya bukan begitu, ayo mati-mati, bukan. Jawabannya ayo mari kita sama-sama, ya paling enggak nek urung kelakon ya niat sesuk luwih apik daripada hari ini. Karena niat kan pun apik toh.
Diniatilah sing biasane ora tahu maca selawat ya maca selawat. Sing biasane ora tahu ba'diyah ya coba ba'diyah. Sing biasanya qobliyah gak tahu ya nyoba qobliyah. Sing biasane ya pokoknya tambah lah, ditambah. Terutama kualitas. Kualitas semuyut. Nek bahasa Jawa itu semuyut kepada Allah itu. Semuyut itu menyembah dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Semuanya itu kata itu saya senang sekali loh. Saya lebih senang kalau mengatakan mau sholat itu kalau tak sujud riyen gitu. Itu lebih enak daripada kalau tak sholat. Itu rasa ya. Maka dulu itu pernah saya itu kalau wiritan itu begini saya. Karena apa? Karena ya memang rasa itu membentuk seperti itu. Kayak rasanya itu enak gitu. Tapi ya itu adalah fisik untuk membawa jiwa kita. Nah, nek wiritan itu sing apik pripun? Sing apik ngeten iki. Sila tangane nang dhuwur paha. Ya ini nih. Nah. Sing apik malih piye? Sing apik malih dilambari dengan tarik nafas dan keluar nafas. Nah, berarti gak diucap, sing diucap wis rampung. Seperti contoh saya kalau habis wiritan tadi. Bar la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, itu gitu. Dikeluarkan lewat ini, lewat mulut pelan-pelan. Kan belum bisa lewat telinga toh. Lewat mulut pelan-pelan. Nah, Pak kok kaya Pak, kaya jenenge sing nang apa kae? Sing nang wong Buddha kae apa jenenge? Sing saiki populer relaksasi itu. Yoga. Ya kok ya yoga. Ya memang itu mirip-mirip karena itu adalah untuk menenangkan gitu loh, menenangkan badan kita dengan segala gejolaknya. Itu caranya seperti itu. Pun eling dua tangannya di sini, terus tarik nafas, keluar nafas. Tapi malih tangannya dicekel ngeten iki. Itu seperti bayi. Bayi kayak nek lahir ngene iki. Tapi jangan tegang. Tegang kok ora dadi maneh, enggak jadi rileks. Pun coba nek mungkin dilakoni nggih nek saged niku nggih bendina. Waqat yakunu ikhtiqarul wirdi, dan kadang meremehkan wirid itu adalah minal makari, sebagian dari tipu daya. Kalau ada seorang kok sampai meremehkan wirid itu berarti kena tipu daya. Ya tipu daya itu tadi, aku wis berkaromah, aku wis istimewa. Itu berbahayanya seperti itu. Nah, saiki orang-orang yang istimewa seperti itu kemudian meninggalkan wiridnya itu lebih istimewa dari Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dijadikan Imam Nahdlatul Ulama. Lebih mulia dari mereka. Atau dilanjutkan lagi lebih mulia dari Rasulullah. Rasulullah itu ya sik terawih, Rasulullah ya salat malam, Rasulullah. Enggak Pak, saya itu ya sebetulnya sholat, tapi sholat saya itu di Mekah. Ya tapi ya kalau ketok lah. Nang masjid Jumatan itu ketok. Nah baru nu 3 minggu itu metu nang Mekah ya ora apa-apa, Madinah ya ora apa-apa. Biar tidak disalahpahami santrinya. Di Madiun kalau tidak salah itu ada seorang kiai yang dikenal begitu. Madiun atau Nganjuk. Akhirnya ada santrinya yang mencoba betul-betul aku gak Jumatan gak apa-apa ndeleki kiai. Dideleki. Ternyata ketemunya kiai itu bukan ke Mekah. Kiai itu sholat Jumat di masjid sekeliling corong kene gitu kan. Yang kene ya dia itu kawasan gitu. Pindah-pindah begitu. Diikuti benar seperti itu.
Apakah yang ke Mekah itu bisa benar? Oh bener, apalagi kalau duitnya wakeh ngono budal kemis, minggu wis nang omah. Oh enggak, lempit bumi itu memang ada ya, tapi itu dulu. Kalau sekarang sudah terlalu sulit. Kok saya bilang terlalu sulit? Wong-wong tirakat wis saiki iku gak kaya wong biyen. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang itu ya sangat sangat kecil sekali. Karena apa? Tirakatnya wis ora kuat. Keikhlasannya beda dengan orang. Lupa itu kan dibawa dengan jin. Nah itu sing repot itu jine iku ya ngono iku. Jin itu juga sama kondisinya sekarang kaya menungso. Kualitasnya menurun. Tidak kayak jin zaman Nabi Sulaiman. Jin pada zaman Nabi Sulaiman itu kan saling kula mawon sing nggawa singgasanane Ratu Bilqis sekejap mata ngoten to. Ya. Kalau jin ifritnya sebelum jenengan berdiri ngoten to. Yang ahli kitab bilang sekedapan mata kan langsung datang. Memindahkan sebuah benda yang berfisik seperti itu susah sekali. Susah sekali. Kalau Mas Imam memindah mesin cetak itu pakai semongko katanya kemarin cerita. Iya, kalau yang berat-berat itu dinaikkan ke atas, bawahnya kasih semongko bisa jalan gitu. Nah, kalau dulu itu memang bisa terjadi itu. Kalau lihat kualitasnya semakin ke belakang ini, itu memang semakin jarang dan nyaris tidak ada lagi yang bisa seperti itu. Termasuk Toyul Ardi dengan ke Mekah tiap minggu itu semakin jarang. Gue nek ono aku tak rono. Gak apa-apa, ngajak saya bener. Saya ingin diskusi dengan orang-orang seperti itu. Saya ingin tahu. Makar, minal makari wal istidroji atau di dulu lil abdi untuk hamba tersebut. Jadi kalau orang-orang yang meremehkan wirid itu kemungkinannya adalah karena dia terkena tipu daya atau diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu mabda'u dzalik, dan meremehkan wirid itu awalnya antaluha lahu khayalatun. Dan permulaan dari orang-orang yang meremehkan wirid itu adalah karena terlihat sesaat untuknya khayal. Wa tadharu lahu suwaru karomat, dan menjadi tampak untuknya gambaran keramat. Khayalnya terlalu tinggi itu. Hayal terlalu tinggi, lalu karomat sudah mulai ada gambaran. Tujibulahu istiqsana halatihi, yang itu menyebabkan dia merasa bagus keadaannya. Wakhtiyara batolatihi, dan menyebabkan ia memilih tidak mengerjakan atau menganggur. Dia memilih menganggap bagus keadaannya dan memilih menganggur. Nganggur itu meninggalkan wirid. Wis gak wirid-wiritan wis enak kok. Ngopi datudut daripada silo ngadep ngulon. Aku wis iso kok. Iso apa? Aku kok nek ngerapal donga iki karo iki 10.000 sesuk wis teko. Apa emas ta? Emas sak gram, sak kilo ae iso. Wah, umpamane ngono. Wah, wis gleleng barone wiritane lali. Wa fi dzalika rafdul ubudiyati, dan di dalam orang-orang yang meremehkan wirid itu berarti rafdul ubudiyati, membuang
membuang ubudiyah, sifat menghamba bil kulliyati secara keseluruhan. Bahwa dan rafdul ubudiyah, membuang sifat ubudiyah, penghambaan, itu amaratun liwujudi tordi. Amaratun adalah tanda liwujudi tordi dari wujudnya atau adanya terusir atau tertolak, wal bu'di dan jauh, ditolak oleh Allah dan jauh dari Allah. Wal'iyadu billah, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Padahal judulnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ikut thariqah. Thariqahnya itu adalah jalan untuk menuju Allah. Berarti terusir itu kan sebuah keadaan yang paling jelek toh. Wong berthariqah itu kan berjalan menuju Allah. Tetapi kok terusir, wal bu'di dan jauh, itu maka adalah sebuah keadaan yang paling mengenaskan. Ibaratnya kita itu mau ke Jakarta tapi malah mlakune ngetan. Kemana kita? Semakin jauh. Wal iyadu billah. Ini aja penulisnya sampai nulis loh. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Wa sahibu hada, dan orang-orang yang memiliki pendapat tidak berwirid atau ngeremehkan wirid ini, adimul jahalati, besar kebodohannya, syadidul amamati, dan sangat buta. Syadidul amamati, sangat buta, waddolalati, dan sangat tersesat. Titik. Dikit lagi nggih. Waqat qala al-Junaid radhiyallahu, waqat qala al-Junaid, dan sungguh al-Junaid radhiyallahu an berkata, lirojulin, kepada seorang laki-laki, dzakaro yang menuturkan. Syekh al-Junaid berkata kepada seorang laki-laki, yang orang laki-laki tersebut menuturkan al-ma'rifata, menuturkan tentang kemakrifatan. Faqala ar-rajul ahlul ma'rifah, laki-laki tersebut di depan Syekh Junaid itu berkata begini, ar-rajulu, seorang laki-laki, ahlul ma'rifati, yang ahli ma'rifat billah, yasiluna ila tarkil harokat, adalah sampai kepada meninggalkan pergerakan kegiatan-kegiatan, min babil birri, dari bab-bab kebaikan, wa taqarrubi, dan ibadah taqarrub ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ada seorang laki-laki itu menuturkan kepada Syekh Junaid begitu. Yang namanya ahli marifat itu adalah kalau dia sampai pada meninggalkan kegiatan-kegiatan kebaikan, at-taqarrub dan taqarrub ilallah. Ini jawaban Syekh al-Junaid sangat luar biasa. Faqala al-Junaid, inna hadza qaulu qaumin takallamu bi isqatil a'mali. Inna hadza, sesungguhnya perkataan itu tadi adalah seperti qaulu qaumin, perkataan kaum, takallamu, yang mengatakan, bi isqatil a'mali, dengan membuang atau menggugurkan amal-amal ibadah. Wa hadhihi indi azimatun, hal seperti ini, pendapat seperti ini, indi, menurut saya, Syekh Junaid, azimatun, adalah sangat luar biasa, sangat penting, sangat luar biasa. Walladzi yasriku wa yazni ahsanu halan, walladzi, dan menurut saya, walladzi, dan orang, yasriku, yang mencuri, wa yazni, dan berzina, ahsanu halan, itu lebih bagus keadaannya, minalladzi yaqulu hada, daripada
orang-orang yang berkata seperti itu. Seperti itu apa? Ya iskotul amal itu tadi, bahwa ahli makrifat itu adalah kalau bisa meninggalkan hal-hal yang kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya intinya nek ahli hakikat itu kok ono sing ahli makrifat kok ono sing kemudian ora salat, ora macam-macam itu, menurut Junaid al-Baghdadi itu lebih baik orang yang berzina dan mencuri daripada orang seperti itu. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah mengatakan seperti itu biasanya orang-orang yang punya pengikut, dan kalau saat seperti itu diikuti oleh banyak orang, itu bisa menyebar kemana-mana, bahkan sampai generasi dari generasi ke generasi. Sementara orang yang berzina dan mencuri, sekali berzina sekali mencuri, bertobat, terima oleh Allah. Karena apa? Yang ini bisa seperti kata-kata yang disebarkan yang seperti hoax itu loh. Penyebar hoax itu wis di penjara, hoaxnya itu berjalan terus kemana-mana, mempengaruhi orang. Itu kan sulit ya, seperti itu. Maka si Al-Junaid itu sampai seperti itu. Orang yang mencuri, orang berzina lebih baik daripada orang yang berpendapat seperti itu. Wa innal arifina billah, dan sesungguhnya orang-orang yang arif, yang makrifat kepada Allah, akhadul a'mala anillahi wa ilaihi raji'un, mengambil amal-amal ibadah dari apa yang diwajibkan oleh Allah seperti sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka itu kembali. Wa ilaihi raji'un fiha, dan kepada Allah lah mereka itu kembali di dalam amal-amal tersebut. Maksudnya ya lillahi ta'ala gitu. Walau bagitu alfa amin, kalaulah saya itu hidup alfa amin 1000 tahun, lam angkus, maka saya tidak mengurangi min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan, darrotan, sebiji sawi pun atau sekecil apapun, illa ayyuhala bidunaha, kecuali illa ayyuhala, kecuali dihalang-halangi kecuali saya dihalang-halangi untuk saya dunaha ke arah daroh tersebut. Maksudnya kalau saya itu dihalang-halangi itu maksudnya, contohnya sing biasa sholat malam nggak bisa sholat malam karena sakit, sing biasane poso gak sido poso karena sakit, itu kan terhalang dari berbuat kebaikan, itu dihalang-halang. Wa innahu la'ukaduli fi ma'rifati, dan sesungguhnya dengan seperti itu la'ukaduli dikuatkan untukku fi ma'rifati, di dalam kemakrifatanku, wa aqwa, dan dikuatkan fi hali, di dalam keadaanku. Ini titik, insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan. Qala as-Sahri. Kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.